Bismillah, teman-teman yang sudah lihat teaser dari smartphone ini di media sosial mesti terfokuskan dengan penampakan moleknya yang hadir dalam 3 pilihan warna yang memang stylish dan modern. Namun, saya yang sudah menjajalnya selama sepekan terakhir ini justru merasa ada hal yang tak biasa dari sisi dalam smartphone baru Vivo yang satu ini. Ya, ini dia Vivo V60 Lite 5G, smartphone yang akan kita kupas mendalam di video kali ini. Segera setelah saya kupas dulu kotak kemasannya yang memang makin khas alias punya desain yang sudah jadi pakem ya sekarang. Nah, dalam box ini kita akan temukan langsung smartphone yang terbungkus plastik buram, kemudian dapat softcase bening, lalu ada buku panduan ringkas sekaligus buku garansi, kemudian 90 watt flash charge adapter, dan terakhir, ada kabel data Type A to Type C serta SIM ejector. Pada layar smartphone-nya sudah terpasang dengan rapi anti gores bawaan, jadi udah good to go nih, bisa langsung pakai. Seperti pendahulunya, Vivo V60 Lite 5G mempertahankan layar flat yang rasanya masih punya banyak penggemar setia. Termasuk frame bodinya yang lurus di keempat sisi. Plus back cover datar yang nampak punya kilauan meski sebetulnya finishingnya itu matte ya. So, rancangannya secara umum bisa dikatakan menganut slim and flat design nih. Yang saya pegang ini warna vibing blue yang birunya soft banget. Di mana di sisi belakang ini ada cincin LED flash atau biasa disebut juga aura light yang berada di samping luar frame kameranya yang berbentuk seperti pil. Dan di dalamnya terdiri dari 2 lingkaran. Cakep ya, nggak salah kalau Vivo ngasih tagline gaya on game on untuk Vivo V60 Lite 5G ini. Desainnya yang sleek dengan pilihan warna vibing blue, vibing pink, dan juga vibing black yang bisa dibilang tetap kalem tapi terlihat berenergi. Jadi memang untuk urusan gaya sih ini udah oke banget. Lalu apa yang dimaksud dengan game on? Emang performanya kuat buat gaming juga. Jangan salah, ini jadi smartphone pertama di Indonesia yang memakai prosesor MediaTek Dimensity 7360 Turbo. Di Antutu versi 11, skor benchmark totalnya bahkan udah tembus 900 ribuan. Ini turut terbantu juga dengan penggunaan RAM LPDDR4X dan storage UFS 3.1. Jadi ini dia nih yang saya bilang sebagai sesuatu yang tak biasa dari bagian dalamnya. Yes, performanya meningkat tajam, even buat gaming juga ngangkat banget. Anyway, yang saya coba ini varian RAM 8GB dengan storage 256GB. Kabarnya akan ada juga varian dengan RAM 12GB dan storage 512GB. Lanjut, seperti biasa saya tes dengan game PUBG Mobile dan bisa dapat settingan HDR Ultra untuk grafis yang mentok atau frame rate rata kanan 60 fps di Smooth Extreme. Seingat saya, dari 3 kali main saya bisa chicken dinner 2 kali, termasuk pas sesi yang sengaja saya rekam ini. Iya, karena memang gameplay lancar tanpa kendala, bisa dibilang lag free ya, dengan peningkatan suhu yang minim, mau itu pakai wifi ataupun data seluler. Ya, cooling system yang dimiliki Vivo rasanya tak pernah mengecewakan. Plus ada Ultra Game Mode untuk gaming experience yang lebih fokus kepada performa dan bebas dari gangguan notifikasi di saat game berjalan. Kunci lainnya adalah proses fabrikasi prosesornya tadi yang sudah 4 nanometer. Makin kecil angka ini, umumnya makin hemat ya daya yang dikonsumsi oleh SoC-nya dan juga makin ngebut. Terbukti dalam 2 skenario pengujian yang saya lakukan, daya tahannya memang panjang-panjang. Di pengujian pertama, 90% ini tanpa wifi dan hanya pakai koneksi seluler. Nah, saya gunakan Vivo V60 Lite 5G ini secara intens untuk streaming YouTube dan juga nonton bola, medsos serta WhatsApp, plus gaming ya pastinya. Hasilnya, smartphone ini bisa bertahan selama 1 hari 1 malam, 10 jam, dan 54 menit. Jadi tak heran screen on time-nya bisa setinggi 9 jam dan 10 menit nih. Di pengujian kedua, mungkin penggunaan wifi dan seluler udah 50-50 nih. Pola pemakaian masih mirip, cuma intensitasnya berkurang, sehingga bisa bertahan selama 2 hari 2 malam, 3 jam dan 56 menit. Dengan screen on time kini 5 jam 34 menit saja. Iya, memang kapasitas baterainya juga jumbo sih, 6500 mAh, dan tentunya mengusung teknologi Blue Volt Battery andalan Vivo.
Tapi tenang, selain tetap tipis di 7,59 mm saja, untuk mengisi ulang dayanya ini juga cepat ya. Vivo kan sudah membekali 90 watt flash charge di smartphone ini. Pun jika mau ngecas di kantor atau di cafe dengan charger laptop Type-C yang mendukung power delivery, ini bisa ngangkat di 33 watt juga. Plus smartphone ini juga sudah mendukung bypass charging nih. Mantap ya. Jadi slogan game on-nya valid ya. Untuk urusan multimedia sih jangan dikhawatirkan. Sektor audionya ini tak kalah handal dengan dual stereo loudspeaker yang memiliki dedicated grill yang membuatnya punya depth suara yang bisa dirasakan dengan baik. Selama pengujian, saya main game tanpa headset loh. Output speakernya bisa diandalkan untuk gaming juga, terlebih ada audio booster mode yang meningkatkan volume hingga 200 bahkan 400%. Sektor visual pun aman, layar 6,77 inci dengan resolusi Full HD Plus ini sudah menggunakan panel AMOLED 120 Hz dan punya pemindai sidik jari dalam layar alias Screen Touch ID. Selain itu, layar ini memiliki kedalaman 1,07 miliar warna, mendukung HDR10+, Netflix HDR, dan Prime Video HDR. Serta bezelnya tipis sekali sehingga dihasilkan screen to body ratio 94,2%. Lalu sektor imagingnya juga makin menegaskan kalau Vivo V60 Lite 5G ini memang bisa dikatakan sebagai ponsel all-rounder. Hasil selfie-nya gokil, bahkan sampai dapat pengakuan dari ibu negara Cimahi. Istri saya ya maksudnya. Selain kualitas kamera selfie-nya yang beresolusi 32 megapiksel membuatnya bisa merekam hingga resolusi 4K, pilihan filter untuk portrait mode-nya juga kece-kece. Di sisi belakang, 50 megapiksel Sony kamera jadi tumpuan utamanya. Kamera wide dengan focal length 26 mm ini memakai sensor Sony IMX882. Dan juga bisa merekam hingga 4K 30 fps bahkan dengan stabilisasi menyala. Ada tambahan film kamera mode alias filter-filter ala kamera retro yang sekarang sedang naik daun kembali. Lalu ada lossless zoom 2 kali yang di mata saya masih bisa maintain detail dengan baik. Dan color sense ala Vivo plus filter bawaan yang makin lengkap seperti filter yang biasa saya pakai di Vivo Seri X bikin hasil kameranya menggoda banget untuk diposting ke medsos terus nih. Ya overall hasil kamera utamanya memang selalu ngangkat, tinggal point and shoot, terus upload deh. Nah yang kedua adalah kamera ultra wide 8 megapiksel dengan focal length 16 mm alias perbesaran 0,6 kali. Kamera ini bisa merekam video hingga Full HD 30 fps dan saya suka karena tone warnanya seragam dengan kamera utamanya. Serta minim distorsi di sudut-sudut gambar yang ditangkap. Meski memang detailnya tidak setajam kamera utamanya, ya terlihat lebih soft gitu ya. Jadi better digunakan untuk memfoto landscape di luar ruangan. Yang pasti, stabilisasi perekaman videonya bekerja dengan baik di mana terasa signifikan ya berbeda antara mode stabilisasinya mati dan menyala. Tapi yang tak boleh dilupakan adalah audio yang terekam terasa lebih fokus ke suara kita dibandingkan suara ambience. Teman-teman bisa cek sampel terbaik dari kameranya ini di akhir nanti ya. Saya mau list dulu beberapa informasi penting tentang Vivo V60 Lite 5G ini yang tak boleh dilewatkan. Yang pertama, smartphone ini punya durabilitas yang tinggi juga dengan menyabat 5-star SGS drop resistance plus military grade STD MIL 810H dan tak lupa rating IP65 certified yang diklaim bisa tahan terpapar air hujan selama 12 jam. Yang kedua, selain warna Vibing Blue, tersedia juga pilihan warna Vibing Pink dan juga Vibing Black. Dan ketiga, fitur AI for Season Portrait juga ternyata sudah Vivo hadirkan di smartphone ini yang mana cocok buat seru-seruan nih. Lalu keempat, sudah ada fitur Vivo AI Productivity berupa block spam calls yang pastinya sangat berguna di zaman sekarang ini. Di mana nomor utama saya dikit-dikit dapat telepon dari nomor tak dikenal. Nah yang kelima, dari AI lagi yaitu adanya AI Captions untuk merekam, menerjemahkan hingga merekap atau membuat ringkasan dari rekaman suara maupun video yang sedang ditonton. Keenam, dukungan untuk security update diberikan hingga 5 tahun dan jaminan yang sama berlaku juga untuk battery health-nya yang dijamin tetap bertahan di atas 80% selama 5 tahun pemakaian.
Buat saya, ini sungguh jadi smartphone yang tangguh di semua lini, serasa nggak ada lait-laitnya tuh. Dan sebagai penerus seri ini, rasanya Vivo V60 Lite 5G ini makin valuable dan pantas dipertimbangkan bagi teman-teman yang punya budget menengah untuk smartphone barunya. Jangan lupa cek produk yang muncul dan link di deskripsi video ini untuk melihat harga dan promo penjualan di marketplace. Siapa tahu ada benefit lebih untuk kamu ya. Oke, gitu aja dulu bahasannya. Sebelum suara saya makin serak, mari kita segera lihat sampel kameranya, di mana siap-siap makin terpesona deh sama smartphone ini. Ya, dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamera belakang bisa nyala stabilisasi meskipun di 4K 30 fps ya, jadi bagus. Coba panning, tilting, stabilisasi di Full HD 30 fps harusnya lebih bagus lagi karena prosesinya kan lebih ringan ya. Habis ini kita coba dengan lensa ultrawide-nya. Lensa ultrawide dengan stabilisasi juga menyala. Saya akan coba turun tangga, stabilkan segini, lalu panning, tilting. Yuk, kita akan naik tangga buat ngetes stabilisasinya, rasakan hentakannya, dan kita coba jalan. Keren sih ini segini, 4K 30 fps dan menyala stabilisasinya. Kita tes lagi kamera depannya di Full HD 30 fps, stabilisasinya menyala. Jalan menurun. Dan ini di 4K, kebalikan ya, jalan menanjak. Tanpa stabilisasi sekarang, silakan disimak audio dan metering-nya, panning. Ada backlight dan ini, cahaya yang paling pas kayak gini.